Suatu masa, hiduplah seorang kakek tua bernama Ki Ageng Getas. Beliau sesepuh di bendungan Getas yang letaknya di bawah lereng Gunung Lawu. Ki Ageng Getas terkenal sebagai orang yang bijaksana dan sering melakukan semedi. Suatu malam, saat Ageng Getas bersemedi di sanggarnya, ia merasakan keanehan-keanehan seperti akan terjadi sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Di tempat dia duduk bersemedi, terasa getaran-getaran yang semakin lama semakin kuat. Duduk, duduk, duduk. Dari kejauhan, tanah terlihat bergerak, seakan ada sesuatu yang berjalan di dalamnya. Ki Ageng Getas pun buka mata dan menghentikan semedi. Beliau melihat tanah bergunduk yang semakin dekat ke arahnya. Duduk, duduk, duduk. Suara itu semakin terdengar jelas. Apa gerangan benda yang bergerak itu? Gumam Ki Ageng Getas penasaran. Namun, tanpa Ki Ageng Getas sadari, ada sepasang muda-mudi yang berada tak jauh dari tempat semedinya juga ikut memperhatikan kejadian itu. Tiba-tiba, duar! Muncullah seekor naga dari tanah tersebut. Teriak muda-mudi itu ketakutan, lalu pingsan karena ia melihat naga yang sangat besar muncul di hadapannya. Teriakan kedua orang tersebut membuat Ki Ageng Getas pun keluar dari tempat ia bersemedi. Beliau melihat cahaya putih menuju arah langit. Ki Ageng Getas bergegas mendekati cahaya itu. Ternyata cahaya itu berasal dari tongkat yang menancap di tanah. Dan di dekat tongkat itu berdiri anak laki-laki berperawakan cebol dan sepasang remaja yang bersama. Jadi teman-teman, naga tersebut mengubah dirinya ke dalam wujud anak laki-laki berperawakan cebol. Lalu Ki Ageng Getas bertanya, "Wahai anak muda, siapa gerangan dirimu ini?" "Salam hormat, Ki. Nama saya Joko Baru Ngerti. Maafkan saya karena telah membuat kegaduhan tempat di sana. Maksud kedatangan saya di sini adalah dalam rangka mencari ayah saya yang berada di lereng Gunung Merapi." Jawab Joko Baru Ngerti meminta maaf dan menjelaskan maksud kedatangannya. Kemudian bertanya, "Kalau saya boleh bertanya, apa nama tempat ini, Ki?" "Kamu sedang berada di daerah lereng Gunung Lawu, anak muda. Tepatnya tempat ini bernama Desa Getas." "Berarti ini belum sampai di Gunung Merapi, Ki?" Urung. Ki Ageng Getas pun menjawab, "Kamu belum sampai di Gunung Merapi, anak muda." Joko Baru Ngerti pun terlihat sedikit kecewa karena dia masih belum sampai ke tujuannya. Melihat Joko Baru Ngerti yang kecewa, Ki Ageng Getas memberikan petunjuk keberadaan Gunung Merapi. "Teruslah berjalan ke arah barat daya. Gunung Merapi berada di barat daya Gunung Lawu ini." "Baiklah, Ki. Saya akan melanjutkan perjalanan
pernikahannya. Sebelum ia beranjak pergi, Joko Baruklenting berpesan kepada Ki Ageng Getas bahwa akan terjadi sesuatu sepeninggalnya dari tempat itu. Saya minta maaf, Ki, apabila sepeninggalnya saya nanti cekungan ini akan dipenuhi air. Lalu Joko Baruklenting kembali mengubah wujudnya menjadi seekor naga. Sebelum ia memasuki lubang, dia mencabut tongkat yang menancap di tanah. Dia pun memasuki lubang tanah untuk menuju ke daerah Gunung Merapi. Tak lama setelah naga Baruklenting pergi, muncul sumur air yang semakin lama semakin deras airnya. Gutuk, gutuk, gutuk. Semakin lama air tersebut mengisi penuh cekungan lebar yang ada di sana, tempat Joko Baruklenting tadi muncul. Setelah menutup telaga, Ki Ageng Getas membangunkan Muda Mudi yang pingsan tadi. Bangun, bangun, anak muda, ucap Ki Ageng Getas sambil membuka tubuh keduanya. Kedua muda-mudi itu mengejarkan pandangan ke arah sekitar, seperti mencari-cari sesuatu. Naga itu sudah pergi, ucap Ki Ageng Getas tanpa mengerti apa yang mereka cari. Kalau saya boleh tahu, apa yang sedang Ananda berdua lakukan di sini? Kedua muda-mudi itu tanpa kebingungan menjawab pertanyaan Ki Ageng Getas. Mereka takut jika menjawab sesungguhnya. Selaku Ki Ageng Getas selaku sesepuh di daerah itu akan murka. Namun mereka juga tidak berani memberikan kebohongan sebagai jawabannya. Mengapa Ananda berdua ketakutan menjawab pertanyaanku? Maafkan kami berdua, Ki, ucap muda-mudi takut-takut. Apakah Ananda bersaudara atau suami istri? Tanya Ki Ageng Getas. Kedua muda-mudi itu menggelengkan kepalanya dengan lemas. Ki Ageng Getas terkejut. Ternyata sepasang remaja itu belum menyandang status suami istri. Sebagai hukuman atas perancangan kalian mengotori tempat ini, hubungan kalian akan murung, batal. Begitu pula dengan pasangan lain seperti kalian tempat ini, maka pernikahan mereka akan batal. Ucap Ki Ageng Getas penuh wibawa. Hukuman tersebut diberikan untuk menjaga kesucian daerah yang dipimpinnya. Dari kejadian itulah mencuat mitos di masyarakat bahwa para muda-mudi yang belum menikah datang wisata Telaga Wuruk, maka pernikahan mereka akan batal atau putus cinta. Baiklah teman-teman dan Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi teman-teman, pesan moral yang dapat diceritakan ini yaitu jangan berdua-duaan perempuan dan laki-laki kalau belum menikah ya teman-teman. Saya punya pantun nih. Cincin berlian milik saudagar kaya. Cakep. Membuatnya di atas papan. Sekian cerita dari saya. Semoga bisa menjadi hiburan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.